Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu tidak masuk dalam di OTT, baru dalam penyidikan dijelaskan oleh KPK. Iya, iya. Ya. Apa namanya, saya kan tahunya belakangan Mbak Rosi. Jadi setelah cerita belakangan bahwa rupanya pada malam hari itu sudah ada berapa staf yang ditangkap, kan begitu ya. Nah, itu saya baru tahu rupanya rangkaian dari cerita-cerita staf itu, nah merembetlah ke Sudrajat ini, Ya. begitu. Pak Safruddin, saya juga mau konfirmasi ke Bapak. Setelah ada penetapan tersangka oleh pada Hakim Agung, itu kemudian gedung Mahkamah Agung dijaga tentara. Oh, iya, iya, iya. Apakah ini simbol atau pesan yang Bapak kirimkan pada KPK supaya jangan ganggu kami karena kami dijaga militer? Enggak, bukan begitu Mbak Rosi. Jadi ya sebetulnya dijaga militer ini kan seperti mau perang ya. Nah, sebetulnya itu bukan dengan KPK. Perang itu justru dengan koruptor itu yang kita maksudkan. Kenapa begitu? Kejadian Sudrajat ini, Sudrajatnya kan tidur di rumah, Mbak. Bagi Hakim Agung yang lain, loh ini bisa saja kami sedang tidur di rumah, tiba-tiba orang di bawah yang tanpa sepengetahuan Hakim Agungnya, karena Hakim Agung itu kan memutus perkara kan tiap hari, Mbak. Tiba-tiba dia jadi tersangka, kan begitu. Nah, lalu bagaimana ini caranya? Karena ini kan agak berubah apa namanya modusnya, Mbak. Kalau selama ini biasanya kan ke panitera, ke Hakim Agungnya, ini kan tidak. Justru lewat staf, oknum staf lah ya, anak kita lah itu sebetulnya juga. Tapi yang sama sekali tidak menyangkut perkara yang dihubungi. Nah, jadi kawan-kawan ini takut seperti itu. Jangan-jangan ini kita terjadi begini nanti. Nah, hubungannya sama dijaga sama tentara? Nah, yaitu penjagaan yang ada di Mahkamah Agung itu betul itu militer, tetapi itu dari pengadilan militer yang ada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga kami itu mudah menempatkan mereka untuk menjaga di situ. Jadi bukan dari luar lingkungan Mahkamah Agung. Tapi saya mau menutup pertanyaan saya soal tentara ini. Karena cukup aneh kalau Mahkamah Agung setelah Hakim Agungnya ditetapkan sebagai tersangka lalu kemudian dijaga militer. Apakah ini akan permanen? Itu pertanyaan saya, Pak. Oh ya. Apakah akan seterusnya atau enggak gitu, Oh ya, Pak? enggak, tentu tidak ya. Tidak benar kalau itu penjagaan itu diarahkan seperti menghalangi KPK. Oh tidak, sama sekali tidak. Kami justru mendukung sepenuhnya kegiatan KPK itu, dan saya malah berterima kasih. Dengan begitu, dengan jalannya hasil pemeriksaan seperti ini, saya kan bisa tahu, oh ini kalau begini ini yang tidak baik ini siapa, yang mana. Momentum untuk bersih-bersih. Iya, jadi kita bisa berterima kasih sehingga yang tidak baik ini ya bisa dibersihkan, bisa diamputasi, supaya tidak menularkan yang ke yang lain justru.